Oke teman-teman, kali ini saya mau coba buat video untuk membantu teman-teman sekalian yang mungkin pertama kali mau beli raket, atau teman-teman yang pemula ya. Untuk teman-teman yang udah sering main atau yang pro mungkin bisa di skip aja videonya. Untuk teman-teman yang pertama kali baru mau megang raket, baru mau main badminton dan pertama kali mau beli raket. Sebelumnya disclaimer dulu ya, ini cuma dari pengalaman pribadi saya aja. Saya bukan pemain yang pro, bukan, dan main reguler juga baru akhir-akhir ini. Kita untuk sebagai pemula ya, seperti saya dulu sebelumnya, pertama kali mau beli raket, apa sih yang kita lakukan? Buka di Google raket terbaik pada saat ini itu apa, keluar hasilnya macam-macam, malah tambah bingung. Datang ke toko, iya kalau tokonya yang benar, kalau tokonya enggak. Kalau tokonya enggak, kayak teman saya pengalaman beli raket di harga 300.000 dan dikasih Yonex KW. Padahal untuk uang segitu kita bisa dapat raket yang kualitasnya udah lumayan. Dan lagi kita juga kadang-kadang terpaku sama merek, sama harga, padahal intensitas mainnya juga nggak terlalu sering. Jadi raket yang paling ideal tuh apa sih untuk value for money untuk teman-teman mungkin yang baru main? Jadi gini, dilihat dulu dari intensitas bermainnya teman-teman sekalian. Kalau misalkan beli raket untuk kebutuhannya apa? Untuk fun badminton sama keluarga yang mainnya paling atau sebulan sekali, atau mungkin sekali doang malah. Cuman habis itu mungkin dipakai sekali, habis itu ditinggal, udah lupa, nggak pernah main lagi. Untuk kalau yang intensitas mainnya seperti itu, beli aja raket di harga 300.000 ke bawah. Yang warnanya kalian suka, udah. Dan mungkin untuk mereknya, kalau misalkan saya maunya yang bagus, tapi ya udah beli aja di raket RS, kalau nggak Hikua atau Maxbolt. Itu tiga merek itu saya masih aman loh ngerekomendasiin. Untuk kalau misalkan kita timbang beli merek-merek nggak jelas, yang kualitasnya nggak jelas, malah kan sayang uangnya. Terus kalau misalkan saya ternyata mainnya mau mulai rutin mas gitu, mau misalkan seminggu sekali atau acara dari kantor, dibayarin kantor lapangannya, atau memang ada acara di lingkungan pada mau main badminton semua katanya. Kalau misalkan udah mau mulai rutin, saya nyaman itu ngerekomendasiin di harga antara 500.000 sampai 1 juta. Loh masnya kok ngomongnya cuman harga toh dari tadi? Kan mungkin yang pro-pro malah bilang, kan ada ini raket kan masing-masing ada spesifikasinya katanya. Iya memang benar, masing-masing raket ini beda-beda spesifikasinya. Cuman kalau misalkan kita mau beli raket itu kan ada budgetnya. Untuk budget yang paling nyaman itu yang kira-kira kita beli raket bisa untuk mencukupi kebutuhan kita bermain tuh di antara budget segitulah, antara 500.000 sampai 1 juta. Bukan berarti nggak ada ininya, malah malah untuk di harga segitu kita bisa lebih fleksibel untuk nyari, oh yang ini kayaknya lebih bagus, yang ini pilihannya lebih banyak. Terus dan lagi juga ini apa namanya, ini untuk sebagai contoh aja ya, dua raket ini raket harga 500.000 batangan, ini raket harga 1.700.000 sampai 1 juta, sampai 2.100.000 lah. Ini harga lebih ini lagi mana, oh ini 2.700.000. Tiga ini emang sejauh itu bedanya? Enggak, masalahnya ini malah, maaf ya untuk Max Bolt, ini copy paste dari sini. Ini bener-bener plek-keteplek dia ngopi dari Voltrix Jet Force 2. Harganya ini 500, ini hampir 2 juta. Bisa 4 kali lipatnya. Feel bermainnya, untuk feel raketnya ya sekitar 60% sama. Jadi kalau cuman untuk memenuhi kebutuhan kita main rutin, harusnya ini udah cukup. Terus beli raket mahal itu nggak ada gunanya atau berarti mas? Saya bisa bilang iya atau enggak. Kalau misalkan kenapa? Kalau menurut saya bedanya ada nggak? Ada. Bedanya itu ada memang berasa. Mungkin orang ya kalau misalkan ini kok nggak terlalu berasa, cuma kalau kalian main
setiap hari sih berasa ini raket saya pakai pertama langsung enak. Ada bedanya berarti. Cuman apakah bedanya itu worth it untuk 4 kali lipat harganya? Kalau menurut saya enggak. Ini 2.700.000. Saya bisa nemu raket di harga antara 500.000 sampai 1 juta yang rasanya agak-agak mirip lah. Jadi untuk beli raket ini sebenarnya ya kalau saya buat punya aja, cuman kalau cuma untuk memang betul-betul kebutuhan bermain, banyak raket di bawah itu yang rasanya masih oke. Ini harga 700.000 enak. Jadi untuk main enak itu nggak harus sampai jutaan, 2 juta itu 2 juta, yang 600.000 juga masih oke untuk dipakai. Dan lagi ya kalau misalkan ini bermain itu yang dilihat kan sebenarnya spesifikasi raketnya. Kalian tuh ada yang berat kepala, ada yang berat di handle, ada yang shaftnya fleksibel, ada yang stiff, udah gitu bisa tarik berapa lbs. Sebenarnya itu yang lebih penting. Kalian kalau datang ke toko badminton, kalau toko badminton yang bener nanya, mas raket yang paling bagus apa? Kalau misalkan toko badminton yang nggak bener, pasti sarannya langsung beli yang mahal udah. Kalau enggak, kalian dikasih raket palsu. Kalau toko raket badminton yang bener, dia bakal kasih tergantung style main masnya gimana gitu. Apakah sukanya nyemes atau suka main di net? Kalau misalkan mas suka nyemes, ya cari raket yang kepalanya berat karena dia bakal membantu pukulan. Tapi kelemahannya dia untuk bertahan agak sulit untuk manuver kepalanya ini. Kalau misalkan sukanya di net, untuk motong-motong bola di depan net, ya cari yang kepalanya ringan, bakal yang lebih enak dia buat manuver-manuver kepalanya ini, untuk handling raketnya lebih enak. Kalau misalkan itu kita bisa milih untuk harga di segini yang rasanya sama 1 juta, cuman jangan sampai di bawah itu juga. Kalau di bawah itu ya nanti takutnya kita udah sering main, ada yang kurang, beli lagi. Udah lo beli yang di harga segitu, pakainya mantep, puas. Ya memang agak mahal, raket 700.000 juga nggak murah, cuman makainya juga puas. Setelah itu apa ya, oke, buat kalau raket itu kita spesifikasi apanya sih mas? Datang, oh cuman berat kepala, dia ininya stiff, staffnya stiff, oke saya sukanya yang begitu gitu. Yang staffnya tuh dia kaku banget, kepalanya berat, saya sukanya begitu. Oh berarti yang itu aja, merek itu aja. Saya lihat di internet itu kepalanya berat sama stiff, udah. Nggak gitu juga, tapi sepengalaman saya, karena ini raket dua sama saya kasihnya, kepalanya berat, batangnya ya medium stiff lah ini, tapi feel swingnya beda. Karena kayak kebanyakan juga saya dulu nonton reviewer badminton di YouTube, dia membacakan spesifikasi raketnya aja, spesifikasi di atas kertas. Tuh ini spesifikasi di atas kertas dan enak menurut mereka. Sementara ini enak menurut banyak orang, cuman saya kasih ke teman saya juga banyak yang bilang nggak enak, karena walaupun di spesifikasinya sama, kepalanya berat, batangnya kaku, cuman kembali lagi ke personal tangannya masing-masing. Enak itu terlalu personal kalau dibilang enak. Yang penting Anda tahu spesifikasinya yang Anda suka, kepalanya berat misalkan, batangnya kaku, datang ke toko, coba di swing sendiri. Karena walaupun raket ini sama, secara spesifikasi, cuman di tangan itu belum tentu sama. Dan lagi enak di tangan saya belum tentu enak di tangan kalian, enak di tangan kalian belum tentu enak di tangan saya, belum tentu enak di tangan teman kalian. Gampangnya datang aja ke toko, di swing sendiri. Oh ini cocok, ini nggak cocok mas, datang saya pengennya raket yang kepalanya berat, yang batangnya kaku, mintalah beberapa pilihan, coba di swing, oh ini yang cocok. Atau pinjem raket teman kalian, oh enak nggak? Kalau misalkan enak, beli yang mereknya sama persis. Kalau teman kalian belum punya, ya gitu tadi, datang ke toko.
Kalau kita terlalu terpaku sama spek di atas kertas, ya ini kesalahan saya kemarin, terlalu terpaku sama speknya yang di atas kertas. Oke, berat kepala, stiff, berangkat beli, ternyata di swing nggak enak. Ya memang terlalu personal untuk enak atau enggak itu. Kalau mungkin saya lihat, jadi mungkin kalau sekarang kalau saya main beli raket lagi, saya lihat reviewer, oh dia ini raket serang nih, oke saya datang sana, saya swing aja dulu. Kalau misalkan nggak enak ya udah nggak jadi beli. Kalau mau di harga segitu dan untuk merek ya, sekarang saya saranin mungkin antara Li-Ning atau Max Bolt Fly Power lah. Oke. Kalau Yonex kayak, ya maaf untuk Yonex ya, untuk kali ini saya agak kurang kalau untuk di harga 500.000 sampai 1 juta. Saya pernah beli Yonex di harga 300.000 yang Rudy Hartono series itu ya, Nano Ray atau nggak salah. Itu finishingnya bagus, tapi entah kenapa di setelah itu di antara harga 500.000 sampai 1 juta, ya mungkin saya aja yang pas datang sial ngeliat di toko itu, mungkin stoknya untuk, tapi beberapa toko saya lihat stoknya itu ada aja aneh-anehnya raket Yonex itu. Kalau untuk di harga segitu, entah dia catnya nggak sempurna, entah grometnya ini nggak rapi. Kalau jadi pengalaman saya beli raket Yonex yang oke secara feel sama finishing lah. Finishing kan kosmetik perlu juga kita lihat kan. Itu untuk diantara harga, kalau nggak yang murah sekali, mending yang mahal sekali, baru kayaknya oke lah finishingnya. Entah kenapa diantara harga 500.000 sampai 1 juta itu untuk Yonex kayak agak kurang. Untuk harga segitu yang paling meraja itu menurut saya Li-Ning itu, dia untuk di harga segitu banyak sekali pilihannya dan finishingnya oke. Dia rapi, kualitasnya juga. Ini raket harga berapa saya kemarin beli ini, sekitar 685.000 batangan. Kalaupun ini dijual jutaan juga kayaknya masih oke. Dia untuk harga segitu dia berani kasih raket senyaman ini sih, agak gila sih Li-Ning untuk di harga segitu. Terus ada pemain baru ini, ada Max Bolt ini, untuk ajaibnya dia ini, untuk dari harga seri dia yang paling murah 300.000, sekarang 300.000-an, sampai dia yang paling mahalnya, finishingnya gila banget. Untuk harga 300.000-an ya, dia tuh saya pernah lihat Max Bolt Black kalau nggak salah, itu rapi sekali loh. Kalah Yonex untuk di harga segitu. Untuk harga raketnya harga 700.000-an atau 800.000, antara saya lihat lagi tuh 88S Play ya, dan 88S Tour, dibandingin Max Bolt Galantur yang harganya ratusan ribu, 300.000, 400.000, kok finishingnya lebih bagus ini. Ya gitu, saya agak kurang sih kalau misalkan nyaranin Yonex ya. Untuk sekali lagi maaf untuk Yonex, mungkin kalau suatu saat ada mungkin lihat video ini ya, mungkin nggak booming juga videonya, tapi raket kalian yang di harga segitu tuh agak kurang finishingnya. Ya mungkin karena untuk raket Yonex di harga segitu dia diproduksinya di China, dan raket dia yang ya harga 2 jutaan ya pasti diproduksinya di Jepang. Mungkin beda pabrikan juga, beda kualitas. Kalau Li-Ning sih saya masih megang sih sampai sekarang. Dia untuk harga dia dari 500.000 sampai 1 juta oke deh. Belilah, yang balik lagi yang tadi, belilah di harga tentang sekian, nggak perlu beli yang jutaan. Kalian mesti dapat punya alternatif raket enak di harga segitu. Ini sama persis copy paste, cuman bedanya ini agak getar aja sedikit. Kalau yang ini ya pasti nyaman inilah. Kalau dijual ini harganya sama 600.000, pasti semua orang milihnya ini. Nggak mungkin nggak ada bedanya sama sekali, pasti lebih enak ini jauh. Cuman untuk mencukupi kebutuhan main masih oke lah beli raket di harga 500.000 sampai 600.000. Untuk ya gitu aja mungkin kesimpulannya. Untuk yang intensitas bermain sih, kalau misalkan masih cuman mainnya cuman sebulan sekali atau sekali doang mainnya, beli aja di bawah 300.000. Toh pun sayang duitnya kalau beli yang mahal. Belinya paling mereknya RS, Hikua, kalau nggak Max Bolt.
toh pun setelah itu anda nggak bakal berasa bedanya, semua raket bakal sama aja kalau mainnya cuma sekali-sekali. Kalau misalkan udah mulai rutin, yang paling ya belilah di antara harga 500 ribuan sampai 1 juta. Bukan karena saya cuman fokus di harga doang ya, karena untuk di harga segitu banyak alternatif raket enak di harga segitu dengan spesifikasi yang hampir sama raket yang 2 jutaan ke atas. Oke, mungkin segitu aja dulu. Mungkin kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau nanti saya tertarik lagi untuk bikin video, saya bikin video selanjutnya mungkin tentang apa ya, senar ya mungkin besok. Kalau misalkan oke, tarikan senar. Kalau untuk jenis senar sendiri saya sampai sekarang juga belum bisa banyak ngomong, karena saya pun masih belum ada yang benar-benar cocok sampai sekarang, masih sering ganti-ganti terus. Mungkin kalau banyak teman-teman yang bertanya ke saya tuh, tarikan senar tuh ngaruhnya di mana sih gitu, nanti mungkin kita bikin video sendiri aja untuk itu. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai situ aja. Terima kasih banyak.